Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan pagi ini kita memasuki kompetensi dasar menganalisis pemasaran produk. Kemudian ini minggu ketiga, materinya adalah rencana langkah pemasaran. Anak-anak, kalau kita ingin menjual produk kita harus menentukan dulu perencanaan yang matang agar nanti produk yang kita jual bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita melalui PPT selanjutnya. Silakan diperhatikan ya. Sekarang kita masuk pengertian rencana langkah pemasaran. Disebut juga perencanaan pemasaran. Adalah pemanfaatan secara terencana sumber-sumber daya pemasaran untuk mencapai sasaran pemasaran. Secara sederhana, perencanaan pemasaran adalah suatu urut-urutan kegiatan menuju penetapan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, ini maksudnya kita harus membuat rencana secara mendetail tetapi sederhana. Maksudnya diformulasikan rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Artinya, kalau kita sudah memprioritaskan, kita berusaha untuk mencapai tujuan apa, yaitu tujuan pemasaran dari produk-produk kita. Yang pertama itu menentukan target penjualan, yaitu merupakan nilai yang ingin dicapai saat usaha melakukan pemasaran. Artinya, kalau kita ingin memasarkan produk kita harus mempunyai tujuan dan tepat, yaitu target penjualan. Ini ada 3 jenis target penjualan. Yang pertama itu target penjualan dalam jumlah barang dan rupiah. Kamu harus mempunyai target berapa barang yang akan kamu jual selama 1 bulan misalnya, atau berapa rupiah yang harus kamu dapatkan selama 1 bulan. Kalau target itu sudah kita tetapkan, kita akan berusaha untuk memenuhi target tersebut ya. Kemudian kalau target presentase, kamu bisa melihat dari misalkan 1 bulan ini kamu menghasilkan 50 baju. Maka nanti untuk bulan berikutnya kamu harus bisa mencapai target berapa persen dari barang yang sudah kamu jual begitu. Kemudian kalau target promosi ya, yaitu kamu harus bisa menentukan promosi kamu itu harus sampai di wilayah mana atau daerah mana. Kemudian bagaimana cara menentukan target penjualan yang tepat? Ada 5 ya. Ini yang pertama adalah S, spesifik. Itu artinya jualan harus memiliki dasar pencapaian yang pasti dan tidak mengambang. Contoh nih, pada bulan Juni 2016 penjualan harus mencapai 500 porsi. Kalau kamu sekarang bisa membuat target secara spesifik dari produk-produk yang kamu jual tersebut. Misalnya pada bulan Desember 2020 penjualan harus mencapai 500 porsi misalkan. Nah, itu jadi spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable atau dapat diukur. Artinya mengukur dengan mudah apakah semua target penjualan telah tercapai atau belum. Contohnya kalau kita menargetkan penjualan mobil pada sebuah showroom di bulan Juni bertambah 200% dari bulan sebelumnya. Oke, jadi kita melihat berapa peningkatan bulan-bulan kemarin ya. Maka kita baru bisa menentukan untuk bulan berikutnya harus bisa memasarkan berapa unit mobil gitu maksudnya. Nah, ini adalah contoh dari target penjualan ya. Ini usaha toko baju muslim online. Kalian bisa baca di sini ya, target penjualan minimal, target yang dibuat untuk biaya operasional setiap bulan. Intinya, target yang dibuat agar usaha tidak rugi. Biaya operasional itu biaya yang dipergunakan untuk keperluan produk gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa menghitung total biaya operasional per bulan dibagi rata-rata keuntungan kotor per unit ya. Misalkan total biaya operasional per bulan itu 3 juta, kemudian keuntungan rata-rata kotornya itu 50.000. Maka 3 juta dibagi 50.000 sama dengan 60 potong baju. Jadi agar tidak merugi, usaha toko baju muslim online harus bisa menjual minimal 60 potong baju setiap bulannya.
begitu. Itu targetnya. Menentukan target keuntungan di awal usaha. Nah, target tadi, kalau tadi yang pertama itu adalah target penjualan minimal. Sekarang yang kita bahas adalah menentukan target keuntungan di awal usaha. Nah, kita baca seperti ini ya. Contoh, pemilik usaha baju ingin mendapatkan keuntungan bersih sebesar 1.500.000. Dengan target awal keuntungan tersebut, target baju yang harus dijual dengan perkiraan keuntungan kotor per unit adalah 50.000 kan? Maka target keuntungan kotor per bulan dibagi keuntungan kotor per unit. Ya. Jadi 1.500.000 ini keuntungan kotor per bulan ya, dibagi 50.000 ini keuntungan kotor per unit, sama dengan 30 potong baju. Jadi target penjualan baju yang terjual untuk keuntungan sebesar 1.500.000 per bulan adalah sebanyak 30 potong baju gitu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan 1.500.000, maka kita harus bisa menjual 30 potong baju gitu. Yang ketiga adalah menghitung total target. Adalah menghitung total target yang sebaiknya ditetapkan oleh sebuah usaha, yaitu penjumlahan antara total target penjualan minimal dan total target penjualan keuntungan. Kita lihat contohnya di sini. Menentukan total target penjualan untuk setiap bulan adalah sebagai berikut. Total target penjualan minimal ditambah total target penjualan keuntungan sama dengan 60 potong. Tadi yang awal ya, ditambah 30 potong sama dengan 90 potong. Jadi total target penjualan per bulan adalah sebanyak 90 potong baju. Jika rata-rata harga baju adalah 100.000, target nilai rupiah yang ingin dicapai adalah 90 potong kali 100.000 sama dengan 9 juta. Jadi target total penjualan dalam nilai rupiah dengan asumsi harga barang 100.000 adalah 9 juta. Itu target secara keseluruhan, target total ya. Sekarang yang ketiga adalah attainable atau dapat diraih. Kita harus menentukan target penjualan yang kita yakin akan mampu meraihnya. Contoh, kita selama 2 tahun terakhir adalah 2 juta setiap bulan. Maka kita bisa menaikkan target penjualan menjadi 2,5 hingga 3 juta per bulan. Ini adalah target pendapatan kita. Kemudian realistis, yaitu harus dibuat secara realistis, yakni harus seimbang dengan faktor-faktor lain yang menyertainya. Anak-anak, ini maksudnya kalau kita itu mempunyai target, itu harus ditunjang dengan faktor-faktor yang lain. Misalnya bagaimana promosi kita, bagaimana tempat kita, kemudian bagaimana daya beli masyarakat, transportasi, pengiriman dan sebagainya ya. Yang kelima adalah time bounded ya, dibatasi oleh waktu. Artinya kalau kita mempunyai target harus dibatasi oleh waktu. Kalau tidak dibatasi dengan waktu, maka kita tidak tahu kapan target penjualan itu akan dapat tercapai. Sekarang menentukan cara penjualan ya, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk melakukan penjualan itu seperti apa. Kita lihat di sini ada 5 cara pilihan penjual ya. Bisa membuka tempat penjualan. Cara penjualan bisa dilakukan dengan membuka kios, toko, warung, kedai, stand, restoran dan sebagainya. Yang kedua, bisa titip jual. Misalnya bisa menitipkan barang-barang produk kita itu di toko lain atau supermarket atau minimarket dan sebagainya. Bisa juga kita lakukan secara keliling ya, nomor 3 ini ya. Keliling misalnya dengan menawarkan produk, caranya dengan menggunakan sales, tenaga kerja keliling atau pemilik usaha menawarkan secara door to door ya. Kemudian yang keempat, menerima pesanan ya. Ini bisa kita melakukan dengan cara menerima pesanan atau order yang datang. Jika tidak ada pesanan, produk tidak disiapkan untuk dijual. Nah, jadi setelah ada pesanan kita baru membuat produk tersebut. Yang kelima ini penjualan online ya.
bisa melalui media sosial Facebook, Instagram, website, kemudian weblog, marketplace, dan sebagainya. Sekarang kalau alternatif cara menjual yang lain ya, ini misalkan cara penjualan pertama, toko baju ingin menjual produknya secara online dengan memiliki toko di media sosial Instagram. Targetnya apa? Target yang dicapai adalah menjual 90 baju untuk setiap bulan gitu. Kemudian cara kedua, alternatif yang kedua, untuk mengejar sisa target penjualan, pemilik usaha juga akan menjual melalui marketplace Tokopedia. Kemudian punya target. Target yang dicapai adalah sebesar 40 buah baju untuk setiap bulan. Yang ketiga, atau cara yang ketiga, misalnya untuk mengejar sisa target penjualan yang belum bisa tercapai dengan dua cara penjualan, akan ditambahkan cara penjualan dengan mencari reseller penjualan di media online. Targetnya adalah ingin dicapai sebesar 10 buah baju untuk setiap bulan. Oke. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran. Ini ada 4P. Produk itu barang yang dihasilkan itu seperti apa. Kemudian price, harga pokok, place tempat dijualnya produk, promotion adalah promosi barang. Kita lihat penjabarannya di sini ya. Nah, ini kalian bisa melihat seperti ini. Ini adalah produk ya. Ini produknya. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian enak untuk kuliner, berkualitas pada produk jenis dan jasa, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang kedua adalah pada harga. Kita lihat harga terjangkau berdasarkan segmentasi pembelinya. Kemudian adanya diskon. Kemudian harga dirasa sesuai oleh pembeli. Kemudian harus memasang harga tinggi pembeli. Kemudian jika memasang harga tinggi, pembeli mendapatkan keuntungan dari bonus atau nilai tambah produk. Misalkan harganya mahal, tetapi kamu bisa memberikan bonus-bonus atau barang-barang tambahan untuk si pembeli begitu. Misal harga paling murah di antara pesaing sejenis. Kamu harus bisa membuat harga kamu itu lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaing kamu gitu. Jadi ini akan membuat daya tarik tersendiri oleh pembeli. Yang ketiga ini adalah lokasi ya. Jadi kita harus bisa menentukan lokasi, kemudian sesuai yang terdekat dengan pembeli, kemudian di pusat keramaian, di mall yang banyak pengunjungnya, kemudian letaknya strategis, kendaraan bisa masuk, dekat dengan pabrik, apakah dekat dengan sekolah, ataukah dekat dengan kantor, ataukah di pasar yang ramai orang. Kemudian kalau dari segi promosi ini bisa promosi lewat offline ya, misalkan dengan memberikan brosur, memberikan tester atau contoh, menemukan spanduk digital dengan desain yang menarik yang suka dipasang di depan ruko-ruko itu ya. Kemudian melakukan penawaran khusus, diskon atau bonus dengan tenaga penjual. Bisa mengirimkan surat penawaran, membuat kartu nama, kemudian dari mulut ke mulut ya, membuat strategi beli 2 gratis 1, kemudian membuat membership dengan diskon dan fasilitas khusus, dan sebagainya, promosi secara online. Anak-anak, tadi memang banyak materinya, jadi kalian harus baca berulang-ulang ya, agar lebih jelasnya, terutama untuk contoh-contohnya. Dan tadi yang 4P tadi harus benar-benar kalian pahami untuk mencapai target yang ingin kalian capai. Kemudian untuk tugasnya kalian bisa baca di sini. Lakukan perencanaan usaha kelompok kalian dengan panduan contoh perencanaan langkah pemasaran melalui 3 tahap berikut, yaitu menentukan target penjualan, menentukan cara penjualan, dan menentukan strategi pemasaran. Buatlah perencanaan langkah pemasaran secara terperinci dalam sebuah laporan agar dapat menjadi panduan saat menjalankannya di lapangan secara langsung. Baik anak-anak, untuk yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.